X-nya di titik sembarangnya -2, X-nya sama dengan -2, gradiennya didapat 4, positif. Nah, positif, dia akan, gradiennya positif, maka titik di kurva itu akan menaik. Titik di kurva ini akan menaik. Oke. Berarti kalau dilihat misalnya ini di semua titik, misalnya di sebelah kiri titik X sama dengan 0. Ini sebelah kirinya. Fungsi fx-nya itu menaik. Karena gradiennya juga positif dan fungsi titiknya ini menaik. Nah, sedangkan kalau yang sebelah kanan, fungsi fx ini, fungsi fx-nya dia menurun. Dan gradien yang dibuat di setiap titik ini, walaupun misalnya di sini, misalnya kita cari gradiennya di sini, kita cari gradien di titik ini, itu dia akan negatif. Kalau misalnya coba diambil misalnya 2,5, berarti M-nya berapa? Sesuai dengan rumus tadi turunan pertama -2 kali X. Tetap ya hasilnya 2 kali 2,5 ya. Dapat M-nya -5. Jadi sini tetap gradiennya negatif dan fungsi titiknya menurun. Kira gitu di halaman 9.3. Dan contohnya, ini contoh 9.1 ya. Diketahui fungsi X yaitu di mana 3X kuadrat tambah 7, maka turunan pertama dari fungsinya berarti dari 3X kuadrat berarti dapat 6X ya. Nah, dicari keadaan titik di mana semua titik itu X atau X itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti yang sebelah kanan ya. Fx-nya merupakan fungsi menaik. Kenapa menaik? Karena turunan pertamanya ini 6x. Jadi apapun x-nya positif, dia akan gradiennya positif. Nah, kalau gradien positif, tadi bagaimana? Fungsi setiap titik itu akan menaik. Benar nggak? Oke. Nah, kalau x-nya ini di sebelah x-nya lebih kecil dari 0, berarti dia di sebelah kiri, negatif. Jadi setiap kita masukkan ke dalam turunan pertama, 6 kali x, berarti 6 kali -1, gradiennya negatif. Kalau gradien negatif, itu gradien atau turunan pertamanya negatif, berarti fungsi setiap titiknya itu bagaimana keadaannya? Akan menurun. Oke, berarti dicatat ya, yang untuk turunan pertama, untuk setiap, ini untuk menggambarkan titik ya. Untuk menggambarkan titik, fungsi titik dengan mengetahui gradiennya pertama, dengan mengetahui gradiennya atau turunan pertamanya,
Maka kalau gradiennya positif, fungsi titiknya itu akan menaik, dan kalau gradiennya negatif, kalau gradiennya negatif, fungsinya akan menurun. Disesuaikan dengan keadaan fungsinya ya, atau turunan pertamanya ini. Karena kebetulan turunan pertamanya ini positif ya. Iya, oke. Ya, bisa ditarik intisarinya dari penjelasan ini. Kalau contoh 9.3 itu sama ya. Kalau yang di modul 9.3, kalau diketahui fungsi x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 5. Makanya turunan pertamanya didapat 3x kuadrat kurang 6x, atau disederhanakan 3x dikali dalam kurung x kurang 2. Nah, kalau begini gimana? Fungsi turunan pertamanya itu dia kita nggak bisa jadi dicari dulu, misalnya kalau kita masukkan positif atau untuk turunan, jadi kalau turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, maka lebih besar dari 0 berarti x-nya itu lebih kecil dari 0, dan x-nya dan x-nya lebih besar dari 2. Turunan pertamanya lebih besar dari 0, x-nya 2, ini x0, batasnya itu. Nanti yang positif-positif di sini. Maka gradiennya otomatis kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0 berarti gradien positif ya. Maka fungsi akan menaik di setiap titik-titik ini. Lebih kecil dari x-nya lebih kecil dari 0 dan x-nya lebih besar dari 2. Nah, kalau gradiennya negatif atau fungsi turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka dia akan menurun di titik-titik ini. Fungsi titik-titiknya akan menurun di antara 0 atau 0 lebih kecil dari x, x lebih kecil dari 2. Di antara interval ini. Nah, yang baru masuk ya. Coba suruh mati. Tiga, 4, 5. Oke. Nah, terus bagaimana kalau fungsi fx itu untuk di titik
misalnya X sama dengan A, menyebabkan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, jika fungsi f(x) itu continue di titik X sama dengan A, maka turunan pertamanya akan 0, atau maka turunan pertamanya f A itu sama dengan 0 dapat diartikan bahwa fungsinya mempunyai titik ekstrim atau mungkin mempunyai titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Yang dimaksud dengan maksimum lokal dan minimum lokal ini karena mungkin saja dalam misalnya ini fungsi polinomial, fungsi yang lebih dari pangkat 2 ya. Dia bisa, kurvanya bisa berbentuk seperti ini. Bukan parabola lagi. Jadi ada beberapa titik maksimum dan ada beberapa titik minimum. Seperti di sini, titik minimum itu ada A, C, E, dan titik maksimum itu B, D. Nah, di sini fungsi f(x) mempunyai titik minimum lokal pada saat X sama dengan A, bila fa-nya lebih kecil dari setiap nilai f(x) untuk nilai X-nya di sekitar A. Jadi misalnya fa ini lebih kecil dari misalnya titik fungsi di titik ini. Berarti ini titik minimum. Begitu juga dengan fc misalnya. Dibandingkan dengan fungsi di titik-titik ini di sekitarnya, fc akan lebih kecil dari fungsi f(x) di titik tersebut. Itu juga dengan e. Nah, kalau maksimum, misalnya maksimum di titik B ya, maksimum lokal di titik B, maka B akan lebih besar dari fungsi di titik-titik sekitarnya ini, seperti yang saya buat. Atau fungsi di titik X sama dengan D ini, dia akan lebih besar dari fungsi di titik-titik yang di sekitarnya ini. Titik maksimum lokal disebut juga dengan titik maksimum relatif, atau titik minimum lokal disebut juga titik minimum relatif. Gitu kira-kira penjelasannya dari modul. Untuk menjelaskannya digambar fungsi f(x) yang mempunyai titik maksimum dan minimum lokal. Misalnya dari contoh ini, misalnya X-nya itu di A, turunan pertama fungsi itu sama dengan 0 atau fa-nya itu sama dengan 0, makanya artinya gradien fungsi tersebut sama dengan 0 dan fungsi f(x) ini maksimum. Nah, yang di sebelah kirinya, kalau yang di sebelah kiri gradiennya di titik ini, sekitarnya. Kurvanya dia menaik ya ini. Gradiennya berarti positif ya. Diketahui gradien positif berarti kurva menaik. Kalau gradien 0 berarti itu titik maksimum atau titik minimum. Nah, kalau yang di sebelah kanannya,